Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi kelompok 13 dan materi kita adalah jalan ketujuh. Saya akan menerangkan dari materi pendakian ilahi terlebih dahulu. Kita akhirnya sampai di perjalanan akhir di buku ini. Namun justru kita berada di suatu permulaan yang benar-benar baru. Masing-masing dari kita memiliki suatu kerinduan untuk mengetahui dan mengerti jalan kepada Allah. Karena dari semula usaha kita mengejar kebebasan dan kemandirian. Sebenarnya kita mendambakan keteraturan. Dari mana kita harus mulai, bagaimana kita membuat kemajuan, di mana kita akan berakhir, dan akankah kita puas? Ada banyak contoh cemerlang tentang 3 jalan ini yang terkubur di dalam sejarah gereja, yaitu tentang transformasi batiniah mendalam yang terjadi sebagai akibat pemurnian hati atau purgasi, pencerahan akal budi atau iluminasi, dan penyempurnaan jiwa atau persatuan union. Baik, saya akan melanjutkan. Kita mulai dengan Pseudo Dionysius. Ia adalah tokoh historis kunci yang mengimajinasikan kehidupan rohani Kristen sebagai pendakian ilahi, dan pengertiannya tentang bagaimana kita mulai bertumbuh dan akhirnya mengalami persatuan sempurna dengan Allah. Kita akan melanjutkan pemeriksaan kita tentang Pseudo Dionysius dengan melihat kepada penulis yang namanya telah lenyap dari sejarah, namun bukunya tetap ada. Buku ini telah menawan pemikiran-pemikiran dari John Wesley sampai Thomas Merton, dan kita akan menelusuri undangannya yang menggelitik untuk melakukan pendakian menuju Allah. Lalu kita akan melihat kepada Teresa dari Avila yang mengambil skema Pseudo Dionysius, di mana dia menerapkan pembersihan atau pemurnian, pencerahan, pemersatu, dan mengungkapkannya secara cantik dalam The Interior Castle. Untuk gambaran jelas tentang bagaimana kita menuju dalam kehidupan rohani, mungkin Teresa adalah guru kita yang terbaik. Lalu teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya mengenai Pseudo Dionysius ini teman-teman. Jika kita melihat ulang di Pseudo Dionysius ini, di subjudul di bawah buku itu ada dituliskan mengasihi Allah melalui 3 jalan. Apa maksudnya mengasihi Allah melalui 3 jalan teman-teman? Kita bisa melihat apa maksud ini dari 4 karya utama dari Dionysius ini teman-teman. Namun saya menjabarkan ini menjadi 9 poin utama agar kita memahami dengan lebih cepat dan lebih singkat teman-teman. Poin yang pertama, nama-nama Allah atau dalam bahasa Inggrisnya The Divine Names adalah yang terpanjang dari semua karya Dionysius. Dalam 13 pasal, beliau mendefinisikan sifat teologi yang disebutnya sebagai Cataphatic Theology, yang maksudnya adalah teologi inkarnasional. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya adalah bagaimana melihat Allah dengan menggunakan segala hal dalam tatanan ciptaan untuk mengantarai hadiratnya kepada kita. Artinya apa? Artinya di sini bahwa setiap bagian dari kita, dari kehidupan rohani kita, itu penting. Nah, lalu poin yang kedua teman-teman. Di poin kedua ini, Pseudo Dionysius menjelaskan mengenai teologi apophatic. Nah, artinya apa? Artinya mendefinisikan Allah dengan segala sesuatu yang bukan hanya Allah. Lalu di poin yang ketiga teman-teman, ada Dionysius melanjutkan dengan memaparkan bagaimana teologi mistik mengajarkan kita bagaimana bersekutu dengan Allah. Dionysius meliputi berbagai tingkat awal dari 3 jalan dalam 2 karya tulisannya yang terakhir. Dalam The Celestial Hierarchy, beliau mendefinisikan masing-masing kategori pendakian. Inti dari karyanya adalah bagaimana ia mengajarkan kita bahwa tidak seorang pun diberikan relasi instan dengan Allah. Di sini kita harus menggarisbawah, tidak ada seorang pun yang memiliki relasi secara instan dengan Allah. Lalu di poin yang selanjutnya, yaitu poin keempat, kebajikan moral itu perlu, namun tidak cukup untuk menopang kita dalam kehidupan ini. Di poin yang selanjutnya teman-teman, di poin kelima, selang beberapa waktu kita menemukan bahwa setiap situasi
itu memiliki kedalaman dan kita sering menghargai bahwa orang dan situasi memiliki lapisan dan tingkat yang menuntut wawasan kita untuk lebih dalam. Lalu di poin selanjutnya teman-teman, di poin ke-6, menjadi seorang katakumen tidak berarti dan tidak membuat kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Artinya apa teman-teman? Jika kita mencari teman-teman katakumen itu bagaimana ya? Dalam arti eklesiologi, katakumen itu adalah orang yang ia sudah menerima bimbingan dan penyuluhan mengenai asas-asas ajaran agama kekristenan dari seorang katekis sebagai langkah persiapan sebelum dibaptis. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu namanya CD atau baptis dewasa. Terus mungkin ada teman-teman yang juga yang sudah menjalani baptis menikah dan lain-lain. Nah, itu kita bisa kita bilang sebagai katakumen. Jadi katakumen ini tidak menjamin kedewasaan Kristen seseorang, tidak menunjukkan dia itu dewasa dalam imannya. Meskipun CD ini ditujukan untuk kita sebagai seorang Kristen kita bertanggung jawab atas diri kita benar-benar bertanggung jawab atas iman kita. Nah, lalu teman-teman di tingkat yang di poin yang ke-7, kita mulai masuk ke dalam tingkat yang pertama. Tingkat dari hierarki ini adalah pemurnian atau penyucian, teman-teman. Yang di sini penyucian ini atau pemurnian ini dibimbing oleh para diaken. Salah satu gerakan utama di abad 20 yang disebut sebagai teologi relasional, itu artinya gerakan-gerakan ini dijelaskan oleh relasi kita dengan orang lain dengan meniru relasi dasar kita dengan Allah. Lalu di tingkat selanjutnya teman-teman, di tingkat hierarki itu adalah pencerahan. Pencerahan ini dibimbing oleh seorang imam. Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan bimbingan ini. Betapapun kita ingin mempercayai bahwa akal budi kita menangani informasi dan ide seperti prosesor digital, namun akal budi kita dan moralitas kita ini perlu waktu untuk belajar dan bertumbuh. Jadi semua itu butuh waktu teman-teman, termasuk iman kita. Kita menjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Di tingkat yang terakhir teman-teman, di poin yang ke-9, di tingkat tertinggi dari hierarki Dionysius ini, uskup bekerja untuk membawa kita ke dalam persatuan dengan Allah. Musa merupakan model peran kita di dalam pendakiannya ke hadirat Allah di gunung yang sebagai tujuan akhir kita. Di sini dari hikmat kuno ini kita akhirnya tahu bahwa Dionysius ini ingin mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa bertumbuh hanya di dalam persekutuan dengan Allah tanpa adanya koordinasi antara kita dengan orang lain. Begitu teman-teman. Awan ketidaktahuan. Awan ketidaktahuan bukanlah merupakan awan yang dapat kita lihat secara fisik, melainkan suatu kegelapan pengertian ataupun suatu keadaan kekurangan pengetahuan. Awan ini hanya dapat ditembus oleh waktu kita dalam menenangkan akal budi kita dan juga menunda segala desakan untuk membuktikan segala sesuatu secara rasional. Anak panah tajam kasih yang rindu. Anak panah tajam kasih yang rindu diartikan sebagai anak-anak yang dibidikkan naik ke surga sehingga hidupnya ditarik oleh kuasa yang kekal yang berasal dari Allah. Selanjutnya, aktif dan kontemplatif. Aktif dan kontemplatif adalah ungkapan tertinggi dari persekutuan kita dengan Allah. Kebangkitan suatu keingintahuan. Tidak dapat dihindari bahwa seluruh umat manusia yang ada di bumi akan mengalami suatu kematian. Untuk itu pasti muncul suatu pertanyaan, untuk apakah hidup ini? Apakah hidup ini tentang semua yang ada? Atau jika lebih dari itu, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk Allah? Jika kita mengetahui keberadaan Allah, pastinya kita akan mengikuti jalannya dan juga akan berusaha agar menjadi serupa dengan Allah. Belajar atau latihan. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa kita ialah dengan cara berlatih.
atau latihan. Tetapi latihan yang dimaksud dalam hal ini ialah usaha kita dalam mengungkapkan perhatian kita terhadap Allah. 7 hal yang harus kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama, mengakui dosa kita. Yang kedua, menumbuhkan kerendahan hati. Yang ketiga, tunduk kepada mereka yang berotoritas lebih tinggi dari kita. Yang keempat, membangkitkan pemikiran dan dorongan hati. Yang kelima, kita membaca, merenungkan dan berdoa untuk bertumbuh dalam Allah. Yang keenam, menyesuaikan kehendak dengan keinginan Allah. Yang terakhir, belajar beristirahat khususnya dalam hadirat. Refleksi dan respon. Buku The Cloud of Knowing adalah buku doa kontemplatif. Melalui buku ini kita diundang untuk mencari Allah bukan melalui pengetahuan tetapi melalui kasih. Pengetahuan penuh dengan kerja sedangkan kasih penuh dengan istirahat. Pada buku ini, penulis seperti alergi terhadap semua pengetahuan atau pengertian akan Allah. Namun, ada satu hal yang dianjurkan dalam buku ini yaitu latihan, yaitu tentang akal budi, hati, dan afeksi ke dalam perhatian yang disiplin terhadap Allah. Latihan ini adalah bentuk praktis kita dalam mengasihi Allah. Dan melalui buku ini, penulis The Cloud mengingatkan kita bahwa dalam latihan ini, Allah dikasih secara sempurna karena dirinya semata. Teresa dari Avila memasuki kediaman Kristus. Pada abad ke-16 menjadi sejarah dalam kekristenan, di mana di benua Eropa banyak terjadi hal-hal yang luar biasa yang menghancurkan Eropa. Di tengah peristiwa yang gaduh ini, pada tahun 1515, Teresa TTPD Yeumada dilahirkan. Teresa melontarkan 3 jalan keajarannya ke mata dunia. Dan dari ketiga karyanya itu, Life of Santa Teresa dianggap sebagai autobiografi terbaik yang pernah ditulis. Karya keduanya yaitu The Way of Perfection. Karya ini membahas bagaimana doa menjadi alat kita untuk dapat bersatu dan bersekutu dengan sempurna kepada Allah. Dan karya terakhirnya adalah The Interior Castle. Buku ini berisi tentang pemetaan jalan kehidupan rohani kita. Kejeniusan Teresa. Kejeniusan Teresa ini terletak pada kemampuannya mengkonsep berbagai tingkatan berbeda dari jalan rohaninya. Dan inti dari ketujuh perjalanan ini adalah keintiman spiritual dengan Allah. Tempat kediaman pertama, masuk ke dalam. Kehidupan ini sama seperti kastil yang memiliki setiap tingkatan dan setiap sisi. Dan di bagian pusat serta tengah adalah tempat utama untuk kita dapat berjumpa secara rahasia dengan Allah. Untuk dapat sampai ke tengah ruangan ini, kita dituntun dengan doa. Namun, hal pertama dan yang terpenting adalah keputusan saat masuk, yaitu harus meninggalkan duniawi dan hidup bersama dengan Allah. Di tempat kediaman pertama inilah kita mempercayakan jiwa kita kepada Allah, karena kita yakin dan sadar bahwa kita adalah ciptaannya yang segambar dengan Dia. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak melanjutkan perjalanannya menuju tempat kediaman kedua. Ini dikarenakan ketika mereka berdoa, pikiran mereka dipenuhi dengan urusan-urusan yang dapat mempengaruhi perhatian mereka. Tempat kediaman kedua melanjutkan. Yang dapat masuk ke tempat kediaman kedua adalah mereka yang tekun, namun masih ada yang juga tunduk terhadap kepuasan duniawi. Di tempat kediaman kedua ini, khotbah bercerita dengan sesama orang Kristen yang lain, disiplin rohani, dan doa lisan. Ini dapat membantu kita untuk tetap setia mengikuti dan menaati Dia. Kesungguhan hati diperlukan pada saat berada di tempat kediaman kedua ini. Setelah kita mengetahui jalan yang benar, dan kita harus tetap teguh dalam pikiran kita untuk melanjutkan perjalanan rohani ini. Tempat kediaman ketiga, belajar menghargai. Pada tempat kediaman ketiga, kita belajar untuk takut dan hormat kepada Allah. Dan di sini kita mempraktikkan kasih kepada sesama manusia sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tempat ketiga inilah proses itu dimulai. Kita harus membangun kerendahan hati sebagai bentuk pengenalan terhadap semua karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kerendahan hati adalah kesadaran kita terhadap semua kekurangan kita. Tempat kediaman keempat, keagungan kasih Allah. Di tempat kediaman keempat ini, kita masuk ke dalam doa kontemplatif dan mengalami realitas kasih Allah secara lebih dalam. Disiplin-disiplin yang luar biasa telah membuat kehidupan kita menghasilkan disiplin batin, yaitu doa dan devosi. Dan kini kita telah menerima kebenaran-kebenaran Allah, dan kita mulai mengalami kehadiratnya secara nyata dan mendalam. Dan setelah persekutuan kita dengan Allah menjadi makin dalam, kita menyadari penggunaan berbagai kapasitas alami kita secara benar
dan kita mulai merasakan bagaimana Allah turut bekerja. Tempat kediaman kelima, doa persatuan. Pada tahap ini, kita mengalami pergantian yang genting. Tempat kediaman kelima berpindah melalui indera-indera dan kemampuan alami kita serta bergantung pada pengertian rohani kita. Di sini kita makin mengerti tentang persatuan kita dengan Allah, namun kita tidak dapat menjelaskannya. Kita telah masuk ke dalam kehidupan doa dan kontemplasi yang lebih dalam, serta mengalami kedekatan dengan Allah melalui praktikasi kita kepada sesama manusia. Melalui doa persatuan, kita mengembangkan kerinduan untuk bersatu secara kekal dengan Allah. Tempat kediaman ke-6. Kita sebagai umat Kristen selalu merasakan suatu kepedihan batin jika tidak memiliki suatu persekutuan dengan Allah. Di tempat kediaman ke-6, jiwa kita dapat mengenali suara Kristus yang berbicara kepada kita, yang menyerukan kepada kita untuk terus datang kepadanya. Allah dapat datang kepada kita secara langsung dan dalam cara yang melampaui semua pemikiran umat manusia, sehingga kita dapat berhenti untuk selalu memikirkan segala sesuatu yang bumiah dan memiliki tingkat pengenalan diri yang memimpin kepada kerendahan hati yang sejati. Tempat kediaman ke-7. Kediaman ke-7 ini adalah tempat di mana kita memasuki hubungan permanen dengan Kristus. Kristus yang ada dalam kita merupakan suatu daya yang maha dahsyat dan menaklukkan seluruh indera dan kemampuan diri kita dan menolong untuk memantapkan keyakinan kita dalam Kristus dan kehidupan Kristen. Persatuan yang kita nikmati dengan Kristus menolong kita untuk terpusat pada apa yang benar dalam kehidupan keseharian kita. Refleksi diri. Kita sebagai umat manusia seringkali mengalami kepedihan dalam hidup, namun setelah mengalami kekudusan dari Allah, kita akan mendapatkan dorongan kuat untuk membaktikan diri agar lebih kudus dan menyerupai Yesus sampai lebih dekat lagi ke hati Allah sehingga kita menemukan kesukaan di dalamnya. Di tempat kediaman terakhir, kita tiba di bagian terpuncak keintiman antara Allah dan diri kita. Menerangi malam yang gelap. Malam gelap dari John ini adalah acuan kepada pengalaman dahsyat ketidakhadiran Allah, tetapi bukan hanya berbicara tentang ketidakhadiran, tetapi juga tentang ketidaktahuan kita, yaitu ketiadaan pengetahuan akan Allah. The Dark Knight menerangkan betapa kecilnya kemungkinan kita dapat mengetahui Allah dengan diri kita sendiri. The Dark Knight secara spesifik melakukan dasar tapi bagi proses mengajar kita bagaimana mengerti tantangan utama yang kita hadapi agar menghidupi kehidupan rohani kita. Berpindah melalui kemampuan gairah dan selera. Kemampuan gairah dan indera menjadi membentuk kapasitas alami untuk menata pikiran serta pengalaman kita menjadi suatu persatuan yang berarti. John menginginkan agar kita membangun struktur arti bahwa kita mengerti bahwa struktur ini diciptakan. Terang api yang memulihkan. Persekutuan kita dengan Allah berfluktuasi antara wawasan aktif dan pasif, dari indera serta roh. Hal penting proses ini yaitu yang pertama, jika jiwa akan diubahkan hanya oleh pemurnian ini, maka kita harus belajar tunduk kepadanya. Kedua, penderitaan yang terjadi karena pengalaman malam gelap tidak berasal dari Allah, tetapi kekurangan dan tidak kesempurnaan kita sendiri. Yang ketiga, dosa-dosa akan dihancurkan melalui proses ini. Irama kehidupan rohani. John mengajarkan bagaimana mengenali persekutuan kita dengan Allah, berfluktuasi antara wawasan aktif dan pasif, dari indera serta roh. Refleksi dan respon. Kita kini akan memperhatikan bagaimana John membangunkan struktur 3 ganda pemurnian, pencerahan, dan persatuan di pusat bukunya The Dark Knight. Terdapat puisi-puisi gubahannya ketika ia dipenjarakan di Toledo, Spanyol untuk 9 bulan dan sebuah ruang berukuran 32 meter. John mengajarkan kita akan perlunya membungkam semua kegiatan yang prakarsai manusia. Kita sungguh ingin memperhatikan Allah saja. Ini termaksud juga semua kegiatan religius yang kita gunakan untuk merespon kepada Allah.